Jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini akan saya adakan tutorial yang sangat penting bagi pemula maupun yang udah senior di dunia tanaman anggur. Makanya mohon tutorial ini jangan sampai di skip, karena kalau di skip akan rugi, Pak Pemirsa. Sangat penting. Nah, untuk menjaga supaya buah kita itu mulus, itu berawal dari media tanam baru itu masih asam atau sebagainya. Makanya saya sarankan kalau bisa, ya jadi orang jangan terlalu kaku, tetap disiram walaupun nggak sebanyak pagi hari. Karena kalau bunga itu kurang siraman atau kering tanahnya, itu bisa rontok, ya, bisa rontok. Ya. Terus yang kedua, Pak, buah anggur saya kenapa kok pecah-pecah? Nah, ini yang paling penting, Pak Pemirsa. Kalau pengen bikin segeralah ya, karena ini sampai 5 tahun 10 tahun ke depan tetap laku, Pak Pemirsa. Nggak ada namanya buah anggur nggak laku, apalagi sambil metik buah, rasain buahnya, para pengunjung dia bisa beli bibitnya di Kebun Anggur Impor Jakarta, di mapnya Kebun Anggur Impor Jakarta, atau mungkin pengen ngopi di sini juga boleh di Kebun Bapak. Ini alamatnya di Setu Brigip ya. Masuk jalan apa, Mas? Masuk jalan asli ya. Di sini ada Mas Samsul, ada Mas Sukri, tenaga profesional, bisa konsultasi atau mungkin main di tempat saya di Kebun Anggur Impor Jakarta juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini akan saya adakan tutorial yang sangat penting bagi pemula maupun yang udah senior di dunia tanaman anggur. Biasanya para penanam anggur, pecinta anggur ya, tidak semuanya. Artinya di beberapa teman kita itu ada yang komplain, Pak, kenapa buah anggur saya itu kok tidak mulus ya? Tidak mulus seperti ini. Nah, ini mulus, para pemirsa bisa dilihat. Ya. Kenapa kok buahnya itu burik ya? Burik kasar seperti kulitnya kelengkeng, buah kelengkeng. Ada juga yang menanyakan, Pak, kenapa anggur saya begitu menjelang matang atau operation beberapa pecah? Ya. Itu banyak sekali terjadi. Kenapa demikian? Makanya mohon tutorial ini jangan sampai di skip, karena kalau di skip akan rugi, Pak Pemirsa. Sangat penting. Nah, untuk menjaga supaya buah kita itu mulus, itu berawal dari dua hal, para pemirsa. Kenapa kok terjadi buahnya menjadi burik seperti daun kasar, seperti kulitnya kelengkeng? Itu biasanya yang sudah saya lakukan eksperimen berkali-kali di kebun saya. Di antaranya ketika pohon itu sedang berbunga, kita menambahkan media tanam baru ya. Artinya mungkin media tanam baru itu masih asam atau sebagainya. Akhirnya bunga itu terkontaminasi. Yang kedua, menambahkan pupuk. Makanya saya sarankan kalau bisa, dikala pohon anggur itu masih muda, yang mungkin baru beberapa kali buah, belum puluhan kali buah, ketika dia berbunga jangan sekali-kali untuk ditambah media tanam. Yang kedua, jangan sekali-kali untuk dipupuk, pupuk apapun ya, walaupun itu hanya cucian beras. Kadang-kadang orang, Pak, saya nggak mupuk NPK, saya nggak mupuk MKP, saya tidak mupuk booster dan lain-lainnya, tetapi dia tidak sengaja kebiasaan menyiramkan air beras di pohon tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan buah itu menjadi burik atau seperti yang ada di sebelah kiri saya ini ya. Ini contohnya. Itu. Jadi kalau ketika pohon anggur kita berbunga, itu seyogianya cukup disiram tiap hari ya, disiram tiap pagi. Kenapa disiram tiap pagi? Karena di pagi hari proses fotosintesis 100%, para pemirsa. Kalau sore hari nggak begitu perlu. Pak, bagaimana kalau terik matahari cuacanya panas? Saran Pak Pri kan hanya disiram pagi aja. Kita cek sore hari, ketika media itu agak kering ya jangan kaku ya. Jadi orang jangan terlalu kaku, tetap disiram walaupun nggak sebanyak pagi hari. Kalau pagi hari boleh penyiraman maksimal. Artinya kalau mau menggunakan potnya ukuran 60, bolehlah 2 gayung, 3 gayung mandi maksudnya. Kalau di tanah ini kalau tanpa greenhouse dicolek, para pemirsa ya. Kalau dicolek pakai cetok dia masih basah, nggak perlu disiram. Tapi kalau agak kering mohon disiram, karena kalau bunga itu kurang siraman atau kering tanahnya, itu bisa rontok ya, bisa rontok. Dan beberapa di antara penyebab bunga rontok itu dia kurang air ya, artinya kekering media. Keduanya karena dipupuk, kecuali pupuk tadi menyebabkan buah itu burik ya, burik atau seperti kulitnya kelengkeng, buah kelengkeng. Dia juga kalau kebanyakan rontok dan rontok ya, gosong dulu terus rontok. Tuh. Ya, terus yang kedua, Pak, buah anggur saya kenapa kok pecah-pecah? Nah, ini yang paling penting, Pak Pemirsa.
buah anggur pecah itu bisa disebabkan beberapa hal. Satu, kebanyakan siraman dikala dia verasian. Verasian itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini buah verasian para pemirsa. Ini anggur Gosvi yang kalau matang buahnya hitam. Nah, ini hijau. Hijau tuh karakternya memang anggur tuh dari kecil hijau dulu. Begitu besar dia akan berubah warna dari hijau menjadi ke merah terus hitam. Nah, ini rentan pecah. Ya. Pecah gimana Pak Pri? Itu biasanya kalau nggak kurang kalsium di media tanamnya, dia kekurangan kebanyakan disiram Pak Musa. Jadi dia mungkin kehujanan pagi sore atau dia kurang kebanyakan kita siram latak. Wah, katanya Pak Pri kalau buah kalau berbunga disiram terus. Tapi ingat ketika dia verasian berubah warna, ya verasian itu berubah warna, disiramnya secukupnya saja. Kalau kita udah melihat ada buah yang pecah berarti kebanyakan siraman atau kurang kalsium. Bagaimana Pak cara supaya buah kita bagus? Di antaranya belikan pupuk kalsium ya, bisa cap tawon, bisa manuhara apapun. Tapi kalau saya sehari-hari untuk membuat buah kita ini bagus tidak pecah, saya menggunakan pupuk kalsium cap tawon ya. Ada di sebelah kiri saya nih fotonya ya. Ini gede. Itu cap tawon 1 sendok makan 7 sampai 10 liter air ya. Itu nggak terlalu sering ya, bisa minggu pertama kita kasih, minggu ini mau kita kasih, sama minggu depan kita kasih secukupnya saja. Nggak perlu, kalau saya bilang ukuran 1 sendok untuk 7 sampai 10 liter air. Pak, bagaimana kalau saya hanya menggunakan 5 liter air? Ya dikurangi, berarti setengah sendok. Kadang-kadang itu sering ditanyakan para pemirsa. Saya kadang mau ketawa di Pak, untuk pupuk pertumbuhan itu berapa? Saya bilang 1 sendok NPK Mutiara Cap Pak Tani Rusia itu 1 sendok dengan 10 liter air. Dia nanya, Pak, apakah dipakai semua? Tentunya tidak ya, secukupnya saja. Secukupnya artinya kita sesuaikan dengan media. Kalau media kita di pot kecil ya cukup segayung. Kalau potnya ukuran 100 ya bisa 4 gayung, 5 gayung. Kalau di tanah boleh 10 liter semuanya, nggak masalah. Karena kalau di tanah tuh akarnya kemana-mana para pemirsa ya. Gitu, jadi fleksibel ya, jadi nggak harus. Atau Pak, saya hanya butuh 2 gayung atau 3 gayung atau 1 liter 2 liter ya, disesuaikan aja. Berarti 1/10 sendok atau seujung sendok saja. Gitu caranya, seperti itu para pemirsa ya. Jadi ketika kita pupuk kalsium itu buahnya yang sudah pecah kita buang Pak percaya, bukan berarti yang sudah pecah ketika dikasih pupuk kalsium terus pecahnya kembali nutup, itu tidak mungkin. Jadi begitu kita melihat buah kita yang pecah satu persatu, kita buang ya, kita buang yang pecah. Yang nggak pecah ketika kita pupuk kalsium dia nggak akan ikut pecah, dia akan sehat lagi. Dengan ketentuan, ingat kita tidak banyak-banyak menyiram ya, kita kurangi penyiraman. Kalau kita colek masih basah masih lembab nggak usah disiram, karena pecahnya buah 2 hal pemirsa ya, bisa 3 hal. Salah satunya kebanyakan disiram, keduanya kurang kalsium, ketiganya kena jamur. Nah, kena jamur tolong para pemirsa yang mungkin dia kerja hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu tolong dicek di daunnya ya. Di daun kadang-kadang ada jamur ya, ini kebetulan bagus nih ya. Jadi ada jamur, kalau disesuaikan aja berarti 1/10 sendok atau seujung sendok saja. Gitu caranya, seperti itu para pemirsa ya. Jadi ketika kita pupuk kalsium itu buahnya yang sudah pecah kita buang Pak percaya, bukan berarti yang sudah pecah ketika dikasih pupuk kalsium terus pecahnya kembali nutup, itu tidak mungkin. Jadi begitu kita melihat buah kita yang pecah satu persatu, kita buang ya, kita buang yang pecah. Yang nggak pecah ketika kita pupuk kalsium dia nggak akan ikut pecah, dia akan sehat lagi. Dengan ketentuan, ingat kita tidak banyak-banyak menyiram ya, kita kurangi penyiraman. Kalau kita colek masih basah masih lembab nggak usah disiram, karena pecahnya buah 2 hal pemirsa ya, bisa 3 hal. Salah satunya kebanyakan disiram, keduanya kurang kalsium, ketiganya kena jamur. Nah, kena jamur tolong para pemirsa yang mungkin dia kerja hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu tolong dicek di daunnya ya. Di daun kadang-kadang ada jamur ya, ini kebetulan bagus nih ya. Jadi ada jamur, kalau yang dibaliknya daun berwarna seperti kuning-kuning itu namanya karat daun ya. Kalau ada di atas ini bentuknya debu namanya embun tepung ya. Obatnya gampang, Ridomilgol atau Nativo atau Amistartop. Seujung sendok bisa 1 liter air disemprot di pagi hari jam 8.90, insya Allah itu mati ya. Tapi yang sudah terkena jamur daunnya biasanya daun tua pemirsa dibuang saja. Yang daun muda yang nggak terkena disemprot. Pak, bagaimana kalau terkena buah ya? Kalau Anda takut boleh dibungkus ya, dibungkus plastik baru daunnya disemprot fungisida. Fungisida itu jamur tadi. Oke? Jadi seperti itu ya. Jadi kalau buah anggur kita, saya ulangi lagi, 3 hal yang menyebabkan buah anggur kita pecah.
Yang bukan berarti semua anggur begitu, tidak Pak pemirsa ya, tidak semua dan tidak semua pekebun mengalami seperti itu. Tapi beberapa orang di antara penanam anggur dia mengalami buahnya pecah. Ya seperti Tran, Ninel tuh kulitnya sangat tipis, dia mudah pecah. Kalau jenis Ghospi ini jarang pecah karena kulitnya tebal, termasuk Jupiter kulit tebal, dia jarang pecah Pak pemirsa. Jadi yang paling penting tahu ya, ketika buah pecah solusinya apa? Buah yang pecah dibuang, terus dipupuk menggunakan kalsium Pak pemirsa. Apakah pupuk yang lain boleh Pak penyerta? Kalau saya sendiri sementara enggak. Artinya ketika kita pupuk kalsium, kita tidak menyertakan MKP, karena tuga putih dan lain-lainnya perusahaannya kalsium saja. Tapi kalau Anda ingin mencoba, monggo, nggak masalah. Di YouTube saya mau menceritakan tentang bagaimana perawatan anggur. Semuanya tidak harus begini, harus itu, tidak Pak pemirsa ya. Silahkan dicoba sendiri. Nanti Anda akan tahu ketika hasilnya bagus, Anda bisa WA ke saya. Pak Pri, ternyata yang saya coba bagus. Kita akan mengikuti cara Anda. Artinya yang terbaik buat anggur dan buat kita. Tentunya kalau anggur kita bagus, kita senang ya, keluarga senang, tetangga senang, family senang, yang datang ke rumah kita bisa nyicipin anggur milik sendiri, nggak usah beli buah anggur. Bukan berarti saya membunuh penjual buah anggur ya, tetap aja artinya gini, ketika hanya sedikit mengkonsumsi anggur karena harganya mahal ya, pedagang laku ya. Tuh, pedagang laku. Ketika semua orang bisa mengkonsumsi anggur karena mereka bisa nanam sendiri, pedagang lebih laku para pemirsa. Karena apa? Orang akan penasaran. Contoh nih, si A ya, mohon maaf nih, saya tidak mendiskreditkan, namanya si A. Dia punya kebun anggur, terus dia pelit, gak bagi tetangga. Anaknya tetangga ngelihat, ya kan? Tentunya pengen beli. Belinya di mana? Karena dia kurang baik komunikasi dengan tetangganya. Bukan berarti saya bilang putus silaturahmi ya para pemirsa. Tapi di anaknya akan dibelikan di warung buah. Makanya saya tutorial ini saya tidak membunuh para pedagang buah anggur, tidak ya Pak pemirsa. Justru semakin laris karena kejadian seperti itu banyak sekali ya. Atau mungkin karena kebiasaan saya, kalau saya punya kebun anggur, terus kalau ada tamu yang datang kita sajikan anggur. Ketika saya nggak buah, tamu yang datang ke rumah saya nggak mau tahu Pak pemirsa, taunya di anggur. Akhirnya kita beli di toko buah. Jadi ada sinergi ya, ada seperti apa namanya, simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan. Syukur-syukur yang punya kebun anggur bisa menjual sendiri atau menjual ke mana, ke toko-toko buah. Tapi untuk kebun anggur saya percaya untuk saat ini yang bikin kebun-kebun wisata petik buah belum ada yang menjual di supermarket atau di toko buah. Karena apa? Dengan euforia indahnya anggur ya, orang akan datang pengen metik sendiri buah anggur dan berselfie. Biasanya contoh nih ya, ini dipegang terus dipotong sambil selfie Pak pemirsa. Itu nilainya sangat mahal sekali. Jadi para yang belum udah menanam anggur tapi dia baru pengen membuat kebun petik wisata, kalau pengen bikin segeralah ya, karena ini sampai 5 ton 10 ton ke depan tetap laku Pak pemirsa. Nggak ada namanya buah anggur nggak laku, apalagi sambil metik buah, rasain buahnya, para pengunjung dia bisa beli bibitnya. Jadi ketika kita mungkin wisata petik anggur, sediakan juga bibitnya Pak pemirsa. Itu untungnya berlipat, sama bisa bikin warung seperti ini ya. Nah ini warungnya, ini anaknya yang datang, suami yang datang pasti ngopi ya kan, beli minuman, beli makanan. Yang belum sarapan, bisa disajikan ya, gampang-gampang ya, mie instan, mie seduh, mie gelas dan sebagainya. Mungkin bakso, some, soto ya untuk pengunjung yang dewasa. Dan disediakan toilet, mungkin kalau agak lebar musola. Insya Allah ramai sepanjang masa. Jadi ini menjadikan bisnis komersil yang sangat menguntungkan di saat orang susah mencari pekerjaan. Pak, saya nggak punya lahan luas, saya hanya di teras rumah, samping rumah. Nggak masalah pemirsa, yang penting ada kemauan. Bila Anda ada kemauan, insya Allah bukan hanya mau aja ya, mau dan dibuktikan. Maksud saya, kalau cuma mau aja saya juga mau. Saya juga pengen mobil Ferrari, saya pengen mobil Lamborghini, tapi untuk saat ini belum kesampaian. Tapi kita masih berjuang pemirsa. Oke, apabila ingin konsultasi lebih lanjut ya, bisa WA di saya 087 888 700 600, ada di pojok kiri bawah atau kanan bawah nih ya. Itu, atau mungkin langsung telepon atau datang langsung juga bisa. Di Kebun Anggur Impor Jakarta, di mapnya Kebun Anggur Impor Jakarta. Atau mungkin pengen ngopi di sini juga boleh, di Kebun Baba. Ini alamatnya di Setu Brigip ya. Masuk jalan apa Mas? Masuk jalan asli ya. Di sini ada Mas Samsul, ada Mas Sukri, tenaga profesional. Bisa konsultasi atau mungkin main di tempat saya di Kebun Anggur Impor Jakarta juga boleh. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.